Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jati Alkifari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur dari flowchart 4 dimensi. Jadi yang pertama yaitu kita mulai dari start, lalu kemudian di sini kita I sama dengan 0. Awalnya nilainya 0. Apakah 0 itu kurang dari 2? Kalau misalkan benar maka lanjut ke bagian J, ke perulangan J yang dimana sama dengan 0 kurang dari 2. Kalau misalkan benar maka lanjut lagi ke bagian K sama dengan 0. Apakah kurang dari 2? Ya. Kalau misalkan lanjut maka di sini kita akan menuliskan L kurang daripada 0 kurang daripada 2. Kalau misalkan benar maka kita akan disuruh akan mencetak sebuah array. Nah, setelah dicetak maka 0 tadi ditambah 1. Maka 1 kurang dari 2. Kalau misalkan benar maka akan mencetak lagi. Lalu naik lagi 1 tambah 1 2. Apakah 2 kurang 2? Tidak. Maka dia akan lanjut ke bagian K++. K++ tadi nilainya 0. Maka 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 kurang 2 benar, maka lanjut lagi ke bagian 0 ini. L-nya itu ulang lagi dari 0. Nah, lalu 0 tambah 2 benar, maka maka menghasilkan array lagi. Setelah itu 0 tambah 1 1 kurang dari 2 benar, maka menghasilkan output lagi. Lalu 1 tambah 1 2, karena 2 tidak memenuhi maka lanjut ke bagian K++. K++ tadi itu kan nilainya sudah 1, ya kan? 1 tambah 1 2. Apakah 2 kurang daripada 2? Tidak. Maka lanjut ke bagian J++. J++ tadi nilainya 0. Maka 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 kurang 2 benar. Maka lanjut ke bagian K sama dengan 0 plus 2. Setelah K 0 plus 2 itu benar, maka lanjut ke bagian L kurang 0 plus 2 benar, maka menghasilkan array lagi. Lalu lanjut ke bagian L++ lagi. 0 tambah 1 0 tambah 2 benar, 0 tambah 1 1 1 kurang 2 benar, maka inputin array lagi. Setelah itu lanjut 2 kurang 2 tidak memenuhi, maka lanjut ke K++. K++ tadi kan 0. Lanjut 0 tambah 1 1. Sekarang K-nya nilainya 1. 1 kurang 2 tidak memenuhi. Memenuhi. Maka lanjut ke bagian sini. Lalu lanjut ke bagian sini sampai K++ nya itu tidak memenuhi lagi. Nah, sampai J++ nya itu bernilai 2, maka ini tidak akan memenuhi lagi, maka lanjut ke bagian I++. I++ tadi kan 0, sekarang 1. Nah, 1 kurang dari 2 memenuhi, maka bagian pernyataan yang ketiga ini diulang lagi sampai I++ ini tidak memenuhi sehingga akan menghasilkan output array. Setelah itu program pun berakhir. Lanjut ke bagian codingan. Saya akan menjelaskan tentang program C++ yang dimana kita akan membuat hasil outputnya itu berdimensi 4. Langsung saja, yang pertama kita lakukan itu adalah di sini kita memiliki include IOStream. Include IOStream sendiri kegunaannya sebagai header utama dalam program C++. Setelah itu kita memasukkan using namespace std. Karena di dalam using namespace std ini kita bisa memasukkan perintah seperti cin, cout, dan juga handle. Lalu setelah itu kita memasukkan intMine. Fungsi intMine di sini sebagai fungsi utama dalam program C++, sekaligus sebagai wadah utama untuk menampung program C++ yang ingin kita masukkan. Nah, intMine sendiri juga selalu diawali dengan kurung curl terbuka sebagai start dan juga kurung curl tertutup sebagai akhir pemrograman atau end.
Nah, di sini kita mendeklarasikan tipe data integer karena di sini karena kita akan memasukkan input data bilangan bulat untuk array 2222. Ini artinya kita akan memasukkan ukuran dimensinya itu 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Jangan lupa juga kita harus mendeklarasikan untuk tipe data integer untuk I, J, K, L, N supaya program itu tahu. Di sini kita melakukan suatu bentuk perulangan yang dimana yaitu adalah for perulangan pertama yang dimana kita memiliki inisiasi, kondisi dan juga perubahan. Inisiasi itu sendiri di sini bisa dilihat I sama dengan 0 yang dimana inisiasi sendiri untuk mengontrol jumlah berapa kali perulangan itu dilakukan. Sedangkan untuk kondisi dia akan sebagai batas apakah perulangan tersebut perlu dilakukan atau tidak. Setelah itu ada perubahan yang dimana dia akan mengubah setiap nilai dari perulangan yang telah dilakukan. Yang dimana biasanya dalam perulangan ini selalu ditandai oleh I++ ataupun I-. Di sini juga kita memasukkan bentuk perulangan yang kedua dalam perulangan yang dimana ini dinamakan dengan nested for, yaitu perulangan bersarang. Yang dimana sama seperti sebelumnya, kalau misalkan kita memasukkan perulangan pasti adanya inisiasi, kondisi dan juga perubahan. Dimana inisiasinya tersebut kali ini yaitu adalah J sama dengan 0 ya. Lalu kemudian ada kondisi J kurang dari 2. Setelah itu untuk perubahannya yaitu adalah J++, yang dimana inisiasi sendiri untuk mengontrol jumlah berapa kali perulangan itu dilakukan. Setelah itu ini kondisi, dia akan menentukan apakah perulangan itu tetap dilanjutkan atau tidak. Setelah itu perubahan, yang dimana dia akan mengubah berapa kali perulangan itu telah dilakukan. Yang kali ini kita memasukkan yaitu adalah J++. Nah, di sini kita memasukkan perulangan yang ketiga, yang dimana kita akan menggunakan inisiasi dengan simbol K sama dengan 0, lalu untuk kondisi K kurang dari 2, lalu untuk perubahan yaitu adalah K++, yang dimana K0 itu adalah inisiasi, sama seperti sebelumnya dia akan mengetahui seberapa banyak perulangan itu telah dilakukan. Setelah itu untuk kondisi dia akan menentukan apakah perulangan itu tetap dilanjutkan atau tidak. Setelah itu ada perubahan, dia akan mengubah berapa kali perulangan itu telah dilakukan. Nah, di sini kita memasukkan perulangan yang keempat, di mana for inisiasinya itu adalah L sama dengan 0, lalu untuk kondisi L kurang dari 2, setelah itu untuk perubahannya itu adalah L++, yang dimana untuk inisiasi sendiri dia akan mengetahui berapa kali perulangan itu dilakukan, yaitu dimulai dari 0. Setelah itu ada kondisi yang dimana dia akan menentukan apakah perulangan itu tetap dilakukan atau tidak. Setelah itu masuk ke bagian perubahan yaitu L,
yang dimana dia akan mengubah perulangan tersebut telah dilakukannya itu berapa kali. Dia akan menghitungnya itu dengan ditambah 1. Di sini si out dia akan menampilkan di bagian layar inputkan nilai. Setelah itu di sini dia akan meminta kita menginputkan data yang dimana dimulai dari array I, J, K, L, yang dimana nanti akan muncul di bagian layar input. Nah, di bagian nanti arraynya ini I, J, K, L ini setiap kolom dia itu akan berisi dengan dimulai dari 0. Setelah itu di sini hasil akhirnya itu dia akan menampilkan si out array yang dimana 1011 ini menunjukkan dimensi yang keempat, yang dimana kolom 1 dia akan menunjukkan dimensi 1, kolom 2 yaitu dimensi 2, kolom 3 itu dimensi 3, dan terakhir kolom 4 itu untuk dimensi 4. Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba. Nah, di sini kita akan memasukkan bilangan itu secara berurutan. 1, 2. Nah, di sini hasil outputnya itu adalah 12. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa ini itu sampai 16. Karena dalam program ini kita menggunakan prinsip yaitu adalah 4 × 4. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.